Kisah Rasul 11 ayat 22-26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah peristiwa pada waktu itu bagaimana di Antiokhia murid-murid Tuhan pertama kali disebut dengan Kristen. Biasanya kita hanya mengambil ayat yang 26 yang menunjukkan bahwa di Antiokhia mereka pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen. Tapi sebenarnya dalam video ini saya ingin membahas mengenai satu tokoh, yaitu Barnabas, gitu ya. Mungkin seringkali kita memandang ini sebagai sesuatu hal yang negatif karena Barnabas pernah berselisih dengan Paulus. Tapi nanti kita akan lihat siapakah Barnabas sebenarnya, gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan bahwa pertama kali diceritakan bahwa ada satu peristiwa yang sampai terdengar ke Yerusalem. Di atas ayat-ayat atasnya dikatakan bahwa setelah penganiayaan oleh penganiayaan yang terjadi pada Stefanus, maka murid Tuhan tersebar, salah satunya ke Siprus, gitu ya. Dan akibatnya banyak orang Yahudi yang pada waktu itu kemudian bertobat, dan di sanalah kemudian berita itu nyampe kepada jemaat Tuhan yang di Yerusalem, dan dia mengutus Barnabas ke Antiokhia, gitu ya. Dan di sana dikatakan bahwa Barnabas seorang yang penuh iman, seorang yang baik, penuh iman, dan dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Itu ada dalam ayat yang ke-24 tadi ya, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan dengan iman. Dan akibatnya sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dan sebelum Barnabas ke Antiokhia, dia terlebih dahulu ke Tarsus mencari Saulus. Dan kemudian mengajak Saulus sama-sama ke Antiokhia. Dan dikatakan 1 tahun lamanya Barnabas dan Saulus tinggal di Antiokhia, dan untuk di sanalah pertama kalinya murid Tuhan dikatakan Kristen. Gitu ya. Pada video ini kita akan melihat mengenai Barnabas, satu pribadi yang menemani Paulus pada perjalanan Paulus yang pertama. Gitu ya. Kita akan lihat siapakah Barnabas itu. Memang Barnabas mengalami perselisihan dengan Paulus pada saat perjalanan yang kedua. Tapi kita nanti akan lihat bahwa itu semua bukan sesuatu hal yang menjadi suatu bentuk permusuhan, tetapi itu justru melihat bahwa bagaimana semuanya berjalan sesuai dengan kasih karunia, sesuai dengan panggilan Tuhan masing-masing. Ya, sebelum kita melihat lebih jauh, kita ingin lihat dulu siapakah itu Barnabas sebelumnya, gitu ya. Nama Barnabas pertama kali dimunculkan itu pada Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 36. Pada waktu itu dikatakan orang-orang mempersembahkan milik kepunyaannya, menjual semua milik kepunyaannya dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dikatakan demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi dia nama aslinya adalah Yusuf. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Gitu. Jadi Barnabas ini adalah seorang Lewi dari Siprus. Nama aslinya adalah Yusuf, dan oleh rasul-rasul dia disebut Barnabas, yang artinya adalah anak penghiburan. Jadi Barnabas ini bukan termasuk dalam rasul-rasul yang pertama, tetapi pada saat gerakan gereja mula-mula, Roh Kudus dicurahkan dan kemudian terjadi kebangkitan, dan bagaimana dikatakan waktu itu umat Tuhan mereka menjual sebuah milik kepunyaannya sehingga tidak ada yang kekurangan. Dan Barnabas salah satunya, dan dikatakan dia yang adalah Yusuf, kemudian oleh rasul-rasul dipakai nama Barnabas, artinya anak penghiburan, dan dia seorang Lewi dari Siprus. Itulah Barnabas, gitu ya. Pada cerita pertama ini tokoh Paulus sama sekali belum ada, tokoh Saulus sama sekali belum ada, gitu ya. Bahkan kemudian pada saat Paulus setelah bertobat, waktu itu masih menggunakan nama Saulus. Saya pernah singgung juga dalam perjalanan Paulus bahwa Saulus dan Paulus itu bukan suatu nama yang berubah ya, itu hanya sekedar nama Ibrani dan nama dalam bahasa Yunani, gitu. Dan pada saat Saulus bertobat waktu itu dalam perjalanan ke Damsyik, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian Paulus atau Saulus pada waktu itu buta. Dan kemudian di Damsyik, Paulus langsung setelah didoakan oleh Ananias, dia langsung mengajar. Dan banyak orang Yahudi yang berusaha membunuh dia. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, murid-murid Paulus kemudian menurunkan dia dengan sebuah keranjang, dan kemudian Paulus ke Yerusalem. Itu jadi dari Damsyik, setelah dia buta, dia didoakan oleh Ananias, dan kemudian dia melihat penuh Roh Kudus, dia dibaptis. Dikatakan dia langsung mengajar firman Tuhan.
Dan pada waktu itu murid-murid orang Yahudi di sana berencana membunuh Paulus dan dilarikan oleh murid-muridnya untuk Paulus berangkat ke Yerusalem. Tadinya Paulus mau berangkat ke Yerusalem, dia hendak bergabung dengan rasul-rasul yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kita tahu pasti ceritanya bahwa rasul-rasul semua takut dengan Paulus. Dan tahukah Anda bahwa yang pertama kali menerima Paulus untuk bergabung itu adalah Barnabas, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 27, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Jadi karena waktu itu waktu di perjalanan ke Damsik, Saulus memegang surat kekuasaan penuh untuk menganiaya umat Tuhan. Dan pada saat setelah dia bertobat dan dia mau mencoba bergabung di Yerusalem, semua murid-muridnya takut kepada Paulus pada waktu itu. Semua murid-muridnya takut dan masih berpikir bahwa inilah orang yang hendak menganiaya jemaat. Dan lanjutannya, semua murid-murid takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang murid. Jadi murid-murid yang lain, rasul-rasul yang pada waktu itu takut karena mereka tidak percaya apakah Paulus memang sudah bertobat, gitu ya. Lanjutannya, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Jadi di sini yang kedua tentang Barnabas, dia adalah satu pribadi yang pertama kali menyambut Paulus sebagai rekan kerja pada saat Paulus ke Yerusalem. Pada saat murid-murid yang lain masih ketakutan, pada saat murid-murid yang lain masih tidak percaya kalau Paulus sudah bertobat, Barnabas datang dan menyambut Paulus, gitu ya. Jadi yang dilakukan Barnabas adalah dia menyambut Paulus, terus yang kedua dia membawa Paulus kepada rasul-rasul. Dia memperkenalkan Paulus kepada rasul-rasul dan menceritakan apa yang sudah Paulus alami, bagaimana dia melihat Yesus di tengah jalan, bagaimana Yesus menampakkan diri kepadanya, dan bagaimana Paulus dengan keberanian sudah memberitakan Injil di Damsik, gitu ya. Itu semua adalah karya dari Barnabas. Itu semua adalah campur tangan atau sesuatu yang Barnabas lakukan, gitu. Saya ingin sebelum kita memandang sesuatu ini seperti suatu hal yang negatif tentang Barnabas, kita letakkan dulu pemikiran seperti itu dan mari kita lihat secara lebih objektif. Jadi Barnabas ini adalah anak penghiburan yang namanya diberikan oleh para rasul-rasul pada waktu itu. Nama aslinya dia adalah Yusuf, dia seorang dari Siprus, gitu. Dan dia adalah seorang Lewi. Dan Barnabas ini adalah orang pertama yang menerima Paulus pada saat Paulus bergabung dengan murid-murid yang lain di Yerusalem. Pada saat murid-murid yang lain tidak percaya, pada saat murid-murid yang lain masih takut kepada Paulus, Barnabas menerimanya dengan terbuka, gitu ya. Dan kemudian Barnabas memperkenalkannya kepada rasul-rasul yang lain, dan Barnabas juga menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Paulus. Itulah Barnabas, saudaraku ya. Jadi ini satu pribadi yang luar biasa sebenarnya. Satu pribadi yang memang Allah pakai untuk sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu dalam perjalanan yang pertama, Paulus banyak ditemani oleh Barnabas. Bahkan saya bisa gambarkan bahwa Barnabas itu seperti bapak rohani buat Paulus pada saat Paulus setelah bertobat. Sebelum Paulus bertobat, Paulus diajarkan oleh Gamaliel, seorang tokoh agama, tokoh ahli Taurat pada waktu itu. Tetapi setelah bertobat, yang pertama kali menerima Paulus untuk bergabung itu adalah Barnabas, gitu ya. Dan tadi kita lihat di ayat yang pertama bagaimana pada saat Barnabas diutus untuk ke Antioquia, dia ke Tarsus terlebih dahulu untuk mencari Paulus. Jadi Barnabas ke Tarsus menjemput Paulus dan mengajak Paulus bersama-sama ke Antioquia. Dan Barnabas dan Paulus tinggal di Antioquia 1 tahun lamanya, dan di sanalah murid-murid pertama kali dipanggil dengan nama Kristen. Jelas, saudaraku? Jadi itulah Barnabas, gitu ya. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan dia seorang yang baik, seorang yang penuh Roh Kudus, dan seorang yang penuh dengan iman, gitu. Dan dia yang menerima Paulus pertama kali, gitu ya. Itu ada tadi di Kisah Rasul 11 tadi ayat 24 bahwa Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepadanya. Jelas, saudaraku? Dan tadi saya sudah ceritakan bahwa Barnabas dan Paulus akhirnya bersama-sama dalam perjalanan pertama. Mereka berkeliling ke beberapa kota. Kalau Anda pernah lihat video kita tentang perjalanan Paulus, di perjalanan pertama Barnabas dan Paulus ini menjadi satu pasangan yang benar-benar serasi. Mereka saling melengkapi. Saya akan ambil beberapa ayat bagaimana mereka saling melengkapi, gitu ya. Dalam Kisah Rasul 14 ayat yang pertama dikatakan di Ikonium. Jadi mereka sampai di Ikonium. Kedua rasul itu masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya, gitu ya. Dan ini satu pasangan yang luar biasa pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan dan mengajar sedemikian rupa sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Paulus waktu itu mendapat pengakuan, Paulus mendapat penerimaan dari rasul-rasul karena ada Barnabas yang menerima dia terlebih dahulu.
gitu ya. Dan kalau saya bisa gambarkan dalam firman Tuhan seperti apa sih pasangan Barnabas dengan Paulus. Pernah ada satu kejadian pada saat mereka di Listra dan kemudian mereka menyembuhkan seorang yang lumpuh waktu itu. Orang Listra menggambarkan pasangan ini seperti dewa Yunani pada waktu itu, seperti dewa pada mitologi Yunani gitu ya. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 14 ayat 12 dikatakan, Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Kalau Anda yang pernah mempelajari mitologi Yunani, Zeus itu adalah dewa tertinggi pada mitologi Yunani. Menurut kepercayaan mereka, Zeus itu dewa tertinggi, gitu ya. Dan Zeus punya anak, dan salah satu anaknya adalah Hermes yang menjadi juru bicaranya, gitu ya. Dan di sini orang Listra menggambarkan bahwa Barnabas itu seperti Zeus dan Paulus digambarkan seperti Hermes. Jadi Anda bisa bayangkan satu pribadi yang Barnabas di sana tampil sangat berwibawa, Barnabas di sana tampil dengan sangat kebapaan, sementara Paulus di sana menjadi satu pribadi yang juru bicara, yang menjelaskan, pribadi yang mungkin sedikit cerewet untuk menceritakan segala sesuatu, gitu ya. Dan inilah pasangan yang digambarkan dalam firman Tuhan. Karena itu orang-orang di sana menggambarkan seperti halnya Zeus dan Hermes, seperti bapak dengan anak, gitu ya. Nah, itulah sedikit tentang Barnabas yang kita tahu dalam firman Tuhan. Memang setelah dalam perjalanan pertama, berapa kali dalam perjalanan pertama mereka sempat didoakan dan kemudian datang firman Tuhan melalui Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, gitu ya. Anda kalau baca Kisah Para Rasul tentunya banyak firman-firman Tuhan tentang Barnabas ini, bagaimana dia akhirnya menemani Paulus dan berkeliling pada perjalanan yang pertama. Memang pada akhir perjalanan yang pertama terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Nah, itu saya pernah singgung juga dalam salah satu ayat video tentang ketopong keselamatan, kalau saya nggak salah, gitu ya. Walaupun di sana juga saya sudah menegaskan bahwa saya tidak akan menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah. Itu cuma cara pandang yang berbeda. Waktu itu Paulus keberatan kalau Barnabas hendak mengajak Markus yang adalah keponakannya sendiri. Markus atau yang disebut dengan Yohanes pada waktu itu, gitu ya. Sementara Paulus ingin mengajak Silas. Karena kenapa? Markus itu pernah meninggalkan mereka pada saat mereka di Pamfilia, sehingga Paulus keberatan untuk mengajak Markus kembali. Sementara Barnabas berkeras hendak mengajak Paulus. Akhirnya Barnabas hendak mengajak Markus. Akhirnya Paulus memilih mengajak Silas, dan mereka terpisah pada perjalanan yang kedua, gitu ya. Dan selanjutnya kita tahu dalam firman Tuhan, sebagian besar ayat firman Tuhan itu ditulis dari suratan-suratan dari Rasul Paulus. Tapi itu semua bukan menunjukkan bahwa Barnabas menjadi sesuatu hal yang buruk. Bukan berarti bahwa Barnabas menjadi sesuatu hal yang akhirnya meninggalkan Tuhan, tidak. Dia tetap satu pribadi yang akhirnya melayani ke Siprus. Dan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan di salah satu surat Paulus kepada Kolose, di sana Paulus juga sempat menulis surat kepada jemaat Tuhan di Kolose untuk mendukung Markus yang adalah keponakan dari Barnabas tadi, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Kolose 4 ayat 10 dikatakan, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, keponakan Barnabas. Markus ini yang Barnabas sedang ajak, tetapi Paulus tidak mau. Itu yang terjadi perselisihan pada perjalanan yang kedua. Akhirnya Paulus mengajak Silas. Tapi di kitab Kolose ini, Paulus berpesan padanya, dan dari Markus, keponakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Di sini tidak ada sama sekali sakit hati, di sini tidak ada sama sekali kebencian apapun, tidak. Paulus memandang bahwa perselisihan itu adalah semuanya karena kasih karunia Tuhan, masing-masing punya panggilannya sendiri-sendiri. Satu pribadi yang asalnya menerima Paulus pertama kali, satu pribadi yang menjadi seperti bapak rohani buat Paulus, akhirnya memang harus berpisah dengan jalannya sendiri-sendiri, gitu ya. Dan di sini saya tidak melihat sesuatu hal yang salah, saya tidak melihat sesuatu hal yang buruk tentang Barnabas ini. Semuanya sesuai dengan kasih karunia Tuhan, gitu ya. Dari video ini saya ingin kita sama-sama melihat tentang satu figur, yaitu Barnabas, yang adalah anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus, gitu ya. Dia menemani Paulus, dia yang mengajak Paulus ke Antioquia, dan dia bertindak seperti Zeus, gitu ya. Dia bertindak seperti dewa yang tinggi, dia bertindak dengan sangat berwibawa, dan orang melihat Paulus seperti Hermes, seperti anaknya dari Zeus yang menjadi juru bicara, gitu ya. Dan saya bisa menggambarkan itulah pasangan antara Barnabas dengan Paulus, di mana Barnabas nampak sangat berwibawa, di mana Paulus di sana lebih banyak menjadi juru bicara. Tetapi ini pasangan yang luar biasa di hadapan Tuhan pada saat perjalanan yang pertama, gitu ya. Dan udah satu kehendak Tuhan kalau akhirnya mereka berpisah karena perbedaan pendapat, karena perbedaan cara pandang tertentu tentang suatu hal. Paulus tidak mau mengajak Markus karena Markus pernah meninggalkan dia. Akhirnya Paulus memilih mengajak Silas,
gitu ya. Dan semuanya terjadi atas kehendak Tuhan dan masing-masing melayani sesuai dengan jalannya sendiri-sendiri. Dan itulah kata firman Tuhan tentang Barnabas, saudaraku. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Satu pribadi yang akhirnya pertama menerima Paulus dan mengayomi Paulus dan menuntun Paulus, memperkenalkan kepada rasul-rasul yang lain dan murid-murid yang lain, dan memberitahukan kepada mereka bagaimana Tuhan sudah membuat Paulus bertobat, bagaimana Tuhan sudah menampakkan diri kepada Paulus, bagaimana Paulus sudah mengajar dengan berani di Damsyik, dan semuanya itu Barnabas yang lakukan. Dan bagaimana Barnabas akhirnya mengajak Paulus, menjemput dia ke Tarsus, dan mengajak Paulus bersama-sama ke Antioquia, dan tinggal 1 tahun di sana. Sampai di sana umat Tuhan, murid-murid pertama kali disebut dengan Kristen, gitu ya saudaraku. Dan inilah pasangan yang luar biasa dalam firman Tuhan tentang Paulus dengan Barnabas. Dan di sini saya ingin kita melihat bahwa itulah Barnabas, gitu ya. Satu pribadi yang menjadi partner Paulus, satu pribadi yang menerima Paulus buat pertama kali, dan mereka akhirnya berpisah sesuai dengan kehendak Allah. Jelas aku? Itu selewat mengenai Barnabas dalam firman Tuhan. Ada banyak cerita Barnabas, kalau Anda bisa baca lebih jauh lagi dalam Kisah Para Rasul, saya hanya mengambil bagian-bagian itu aja, gitu ya. Jadi ini adalah satu pribadi yang menemani Paulus, satu pribadi yang bersama-sama dengan Paulus, dan dia seorang yang baik hati, dikatakan seorang yang penuh roh, dan seorang yang penuh dengan iman, gitu ya. Tapi ada satu hal terakhir yang ingin saya tekankan pada Anda sekalian, saudaraku, bahwa Barnabas di sini bukan yang menulis Injil Barnabas. Hati-hati ya, saudaraku. Jadi kalau Anda pernah mendengar Injil Barnabas, maka itu sama sekali bukan ditulis dari Barnabas ini. Injil Barnabas itu adalah Injil yang palsu. Kenapa? Yang pertama, pada Injil Barnabas, penulis yang mengaku bernama Barnabas, dia bertindak sebagai salah satu dari 12 rasul. Itu yang salah yang pertama. Karena dari 12 rasul tidak ada yang namanya Barnabas, gitu ya. Barnabas yang tadi saya ceritakan itu adalah setelah Yesus bangkit dan kemudian gereja mula-mula bangkit, maka di sana dikatakan bahwa seorang yang dari Siprus, yang adalah Yusuf, yang dikasih nama Barnabas oleh para rasul, yang artinya anak penghiburan, gitu ya. Jadi sama sekali bukan termasuk dalam 12 rasul. Pada Injil Barnabas, penulisnya yaitu Barnabas mengaku salah satu dari 12 rasul. Itu yang tidak benar. Dan yang kedua, Injil Barnabas ditulis pada abad ke-16. Jadi sekitar tahun 1500-an sekian sampai 1600-an. Gitu ya. Sementara kita tahu bahwa dalam firman Tuhan kebangkitan gereja mula-mula itu di abad-abad pertama. Sehingga tidak mungkin Injil Barnabas itu ditulis oleh Barnabas yang tadi. Jelas saudaraku ya? Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah tentang Injil Barnabas ini. Injil ini ditulis dalam bahasa Italia dan bahasa Spanyol, gitu ya. Sedangkan pada gereja mula-mula, sebagian besar Injil Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi ini 3 hal yang membuktikan bahwa Injil Barnabas itu bukan termasuk dalam Injil. Jadi kalau Anda pernah mendengar Injil Barnabas, itu bukan Barnabas anak penghiburan yang membuatnya. Itu adalah fiksi biasa, gitu ya. Dan ada orang bilang ada bukti yang keempat, yaitu di sana memang sepertinya diceritakan tentang Yesus. Pada Injil Barnabas sepertinya diceritakan tentang Yesus seperti pada Matius, Markus, dan Lukas, gitu ya. Tetapi ada hal-hal penting yang paling krusial yang justru dihilangkan. Bagaimana Yesus itu Tuhan, itu semua dihilangkan. Jelas aku? Jadi Injil Barnabas itu tidak masuk dalam Injil kita. Injil kita hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, gitu ya. Dan Barnabas yang tadi yang saya ceritakan ini, dia adalah teman seperjuangan dengan Paulus, dan kemudian akhirnya dia berpisah, dan memang Alkitab tidak menceritakan, tapi bukan berarti bahwa dia tidak melayani Tuhan lagi, gitu ya. Banyak tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang tidak pernah diceritakan lagi namanya, tetapi sampai pada akhirnya dia tetap melayani Tuhan. Dan itulah satu tokoh, yaitu Barnabas. Sekali lagi saudaraku, jangan sampai salah ini dengan Injil Barnabas. Injil Barnabas itu adalah bukan Injil atau firman Tuhan, gitu ya. Itu karangan orang entah dari mana, gitu ya saudaraku ya. Jadi inilah tentang Barnabas, bagaimana satu pribadi yang menjadi bapak, sesuatu pribadi yang menerima Paulus pertama kali, satu pribadi yang mengajak Paulus dan melayani bersama-sama, dan satu pribadi yang akhirnya merelakan bagaimana Paulus memilih jalannya sendiri, gitu ya. Dan ini pelajaran yang baik yang kita ambil dari Barnabas. Bagaimana sesuatu perbedaan itu tidak harus dianggap sebagai satu permusuhan. Bagaimana satu perbedaan itu tidak boleh dianggap sebagai suatu perpecahan, gitu ya. Perbedaan justru menjadikan sesuatu kita saling melengkapi. Justru perbedaan membuat sesuatu menjadi lebih komplit dan menjadi lebih indah, gitu ya. Kita tidak boleh memandang kalau orang yang berbeda dengan kita maka dia adalah lawan kita, kalau orang yang berbeda dengan kita maka dia adalah musuh kita. Tidak. Masing-masing kita diajarkan Tuhan dengan cara sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya pengalaman dengan Tuhan yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya cara pandang, punya pendalaman firman Tuhan yang Roh Kudus ajarkan berbeda-beda.
Dan itu justru membuat kita harus saling belajar satu dengan yang lain supaya kita saling melengkapi, supaya kita saling mengisi. Gitu ya. Dan itulah pelajaran yang baik yang kita ambil di Barnabas itu. Saya pernah ambil salah satu bagian video, saya pernah katakan bahwa kesatuan gereja Tuhan itu tidak terbentuk dari keseragaman, tapi kesatuan terbentuk dari perbedaan, di mana masing-masing saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Nah, itulah pelajaran yang baik yang kita bisa ambil dari cerita Barnabas ini. Satu pribadi yang luar biasa yang menemani Paulus, yang melatih Paulus, yang kemudian menemani Paulus pada perjalanan yang pertama, dan dia menjadi seperti bapak rohani buat Paulus. Gitu ya. Dan akhirnya Barnabas merelakan semuanya berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.